kita coba membuka ruang diskusi, ruang publik agar bisa mengambil sebenarnya kita melihat politik hari ini seperti apa. Dan alhamdulillah hari ini yang hadir nampaknya 70% aura pemuda, pemudi yang seharusnya menurut saya ini seharusnya kalian itu yang harus lebih peduli dengan politik. Kalian itu harusnya yang lebih ekstrim untuk kritis melihat politik, baik itu skala daerah, skala nagari, skala kecamatan, kabupaten. Karena untuk sekedar kalian tahu, kebijakan itu ada di ranah politik. Kebijakan itu di sana letaknya. Apakah itu ada berobat gratis? Yang kemarin itu para hadirin semua kita melakukan sosper di Pasaman Barat. Karena kebetulan dapil dua kabupaten, Sumbar 4, Pasaman dan Pasaman Barat. Pasaman Barat hari ini mereka itu dari hampir 400.000 jiwa, itu hanya 25% yang dibiayai untuk berobat gratis. JKN KIS namanya. Selebihnya berarti kalau 25%, 75% dari 400 ribuan berapa tuh? Hampir 300.000 orang jiwa. Di Pasaman Barat itu tidak ada berobat gratis. Artinya kalau sakit harus siap-siap jual kebun, siap-siap berutang, siap-siap untuk entah menggadai, entah pola. Harus siap-siap dengan itu. Tapi berbeda terbalik dengan kita di Pasaman yang hari ini masih berlanjut berobat gratis. Sama-sama pemerintah kabupaten. Sama-sama mempunyai APBD. Angkanya pun relatif sama. Pasaman dan Pasaman Barat. Tapi di sisi kebijakan, baik itu kebijakan anggaran, baik itu kebijakan dari pemerintah daerah, mengakibatkan di sana tidak ada lagi berobat gratis. Pendidikan seperti itu juga. Pasaman Barat hari ini tidak dalam posisi pendidikan gratis. Sedangkan kita di Pasaman posisinya pendidikan gratis. Jadi kenapa kita bandingkan? Karena ini bentuk dari sebuah politik, bentuk dari sebuah kebijakan yang dilakukan oleh kekuasaan. Kekuasaan itu lahir dari politik, pemerintah itu lahir dari politik. Jadi kenapa kalian harus peduli? Karena yang akan memakai kebijakan itu kalian. Yang memakai, yang merasakan kebijakan itu kalian dan adik-adik kalian. Otomatis ketika kalian anti terhadap politik, kalian menjauh dari politik, maka kalian itu menjadi konsumsi dari politik. Kasar nondong iyo cek iyo lo, ke kanan lo. Sedangkan kalian tidak tahu di meja-meja mereka itulah letak masa depan kalian. Maka hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik menyelenggarakan acara dan surprise juga malam ini yang dihadiri oleh kaula muda. Kok generasi Z atau generasi apa? Hah? Gen Z. Kalau dah generasi apa? Milenial, kolonial enggak? Para hadirin, jadi hari ini 65 anggota DPRD provinsi itu semuanya hari ini turun ke dapil masing-masing. Membawa kegiatan sosialisasi Perda. Saya ingin tanya dulu, dari yang hadir sekarang, ada enggak yang tahu tugas anggota DPRD? Enggak ada yang tahu deh. Tugas anggota DPRD, kabupaten, tugasnya. Kalian ada ikut milih enggak kemarin pileg? Hah? Ada? Sebelah kanan ada, kiri ada enggak? Atau tidak datang ke TPS? Hah? Datang. Sekarang kalian titipkan amanah kalian cucu Surek Suaro tuh.
Apa yang kalian titipkan amanah? Apa tugas anggota DPRD? Ada yang tahu enggak? 1.000. 100.000 ada yang tahu enggak? Tugas anggota DPRD itu apa? Tugas salah satu anggota DPRD yaitu membentuk peraturan daerah. Terus? Membentuk APBD atau pengawasan. Ya, 100.000. Langsung. Namus ya? Vira, kasih Vira. Ya. Oke, tepuk tangan kawan-kawan. Vira tadi menjawab itu tepat, tapi tepat itu. Pertama apa tadi? Perda. Kedua, APBD, anggaran. Ketiga, pengawasan. Nah, 3 ini yang kalian titipkan di saat datang ke TPS. Datang ke TPS untuk DPRD kabupaten ya, provinsi. Kalau RI sebenarnya mirip, tapi karena RI ini lebih luas ya. Nah, ketika kalian datang ke TPS, kalian berikan hak suara, maka kalian memberikan amanah kepada anggota DPRD, tolong bikin perda yang memang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Yang kedua, tolong membuat anggaran yang keberpihakan kepada masyarakat. Yang ketiga, tolong awasi pemerintah untuk mereka memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakatnya. Contoh hari ini, Pak Iskandar Go PNS dari Dinas Sosial, Kepala Panti di Lubuk Aluang. Pak Is kok memakai anggaran APBD provinsi kok. Gajinya, kegiatan inyo di panti, hanya pakai PT APBD yang disahkan dari pemerintah provinsi dengan DPRD. Ketika Pak Is mempergunakan anggaran, kalau anggaran kok tidak diawasi, maka tidak tepat sasaran. Maka guna DPRD mengawasi pemerintah provinsi dalam melaksanakan kegiatan supaya pelayanan publik itu maksimal dirasakan oleh masyarakat. 3 hal itu yang dititipkan. Ketika kita menitipkan 3 hal, maka anggota DPRD mempunyai tanggung jawab. 100.000 untuk tanggung jawab anggota DPRD. Siapa yang tahu? Alah, belakang, yang cewek. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Putri Erina dari SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping. Untuk tanggung jawab anggota DPRD sendiri, kita menunjang dari 3 fungsi utama DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Yang dalam fungsi legislasi ini sendiri, DPRD melakukan pembuatan peraturan daerah, dan pada fungsi legislasi anggaran, dalam fungsi anggaran DPRD melakukan penyediaan anggaran terhadap proker ataupun kegiatan yang telah direncanakan, dan pada fungsi pengawasan DPRD melakukan pengawasan terhadap masyarakat ataupun apa yang telah direncanakan. Selanjutnya untuk fungsi fungsi utama DPRD sendiri untuk menampung atau menyalurkan aspirasi masyarakat. Mungkin itu saja, terima kasih. Siapa namanya tadi? Anissa. Kalau salah dia agiah mau puluh ibu. Mai Robi. Agiah mau puluh ibu. Salah tadi. Itu tuh tugas. Sama dengan yang disampaikan oleh Vira. Tapi kalau salah, namuah taga 50.000. Tanggung jawab anggota DPRD itu kasih ya tanggung jawab. Salin ke Tuhan gue. Kepada siapa? Masyarakat. Salah. Ada lain? Yang lain? Sip. Yang ngasih modal. Ada lagi? Kalau orang ngasih modal kok lah bayo kok. Jadi para hadirin adik-adik, tanggung jawab anggota DPRD itu kepada pemilih konstituen. Tanggung jawab anggota DPRD kepada pemilih. Samo aja cerita modal kok. Ketika kalian menitipkan amanah,
Kalau DPRD, anggota DPRD kan mewakili rakyat. Rakyat mah yang diwakili, rakyat yang memilih. Kalau orang tuh ndak memilih, ini ndak tanggung jawab. Anggota DPRD itu bertanggung jawab secara moral kepada konstituen yang ada di daerah pemilihan. Konstituen itu artinya pemilih. Berarti anggota DPRD bertanggung jawab ke siapa? Ke pemilih. Ke pemilih. Kalau masyarakat secara umum itu bukan anggota DPRD, itu eksekutif. Bisa wali nagari, bisa bupati, bisa gubernur, termasuk presiden. Kalau bupati itu bukan bertanggung jawab kepada pemilih, tapi bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah teritorial dia. Tapi kalau anggota DPRD enggak, anggota DPRD hanya bertanggung jawab kepada pemilih, pertanggungjawaban moral. Karena suara yang mereka wakili itu suara mereka yang memilih. Nah, kini apa yang bukti supaya bisa ado antara pemilih dengan yang dipilih? Pernah enggak mendengar? Kalau enggak, coba logika yang mendengar. Kini kita bersobok seluruh ini. Dari yang sebanyak bagi yang untuk pertama sobok ada beberapa yang lacok sobok pasti nge. Tapi kalau yang baru-baru, mungkin enggak satu orang Donizar bisa main nge sebanyak lo? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kalau dari kalian yang hadir kini bisa main nge karena satu orang yang kedinge. Tapi kalau dari yang duduk di muko, apole istilah kalau ibarat berkampanye lah. Kampanye ada bekol 500 titik. Mungkin enggak main orang dari setiap titik? Tidak mungkin. Sedangkan untuk main beberapa orang susah apalagi untuk sekian belas ribu orang. Nah, supaya bisa berjalan antara pertanggungjawaban moral dengan yang memilih, kita contohan aja gini. Siapa yang lah do maikuan pemilu petang? Tuh, dia tanya aja deh. Yang bapilih petang, namo siapa? Siapa? Ipa. Fa, yang ikut pemilu petang masih ingat enggak siapa yang dipilih? DPRD Kabupaten ingat? DPRD Provinsi? RI? Masih ingat? Kini ketika Fa memilih, tahu enggak orang itu? Tahu. Enggak sewaktu memilih, ya. Orang yang dipilih maksudnya, tahu enggak sama kakak kira-kira? Enggak. Nah, sedangkan di satu sisi kami ini bertanggung jawab kepada pemilih. Ba'acaroy kami tahu jo pemilih ketika yang memilih pun enggak ada koneksi dengan kami. Nah, makanya terjadi ke seluruh adik-adik, terjadi di setiap pemilu itu yang paling praktis itu dengan uang. Itu paling praktis. Maka terjadilah politik uang. Politik uang dengan kalau kabupaten mainnya 200.000 lah enggak. Kalau ada yang senyum-senyum terasa deh. Atau ada yang 20.000. Akhirnya terjadi transaksional. Transaksional jadi. Karena kalian contoh tadi. Tahu enggak Guno datang kita milih? Enggak tahu. Tahu enggak apa tupoksi anggota DPRD? Enggak tahu. Harus lihat chat GPT. Tahu enggak pertanggungjawaban kami kasih ya? Lo tahu tadi kan? Nah, artinya ada sekat-sekat yang terjadi antara edukasi politik oleh kami yang orang politik dengan kalian, dengan masyarakat secara umum. Yang tahu tuh hanya segelintir tim sukses yang hanya tahu. Nah, hari ini yang sekedar berpesan bahwa anggota DPRD ini bertanggung jawab kepada konstituen. Nah, tugas anggota DPRD ada 3, itu loh yang ringan-ringan dulu. Tugas anggota DPRD ada 3, setelah itu dari 3 tugasnya mereka itu mempunyai pertanggungjawaban kepada pemilih. Nah, para hadirin hari ini, malam ini kita berkumpul untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa anggota DPRD itu lai bekerja. Apa kerja? Salah satu perda. Maka hadirlah
dari 65 anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, malam hari ini, 3 hari ini, mereka turun ke dapil masing-masing untuk melakukan sosialisasi Perda. Perda ini disesuaikan dengan komisi mereka masing-masing. Kalau komisi 5, kalau saya berada di komisi 5, bidangnya pendidikan, kesehatan, pemuda, sosial, kesra. Kesejahteraan rakyat letak di komisi 5. Maka salah satunya dibawalah Perda ini, kesejahteraan sosial. Nanti secara teknis Pak Is menerangkan bentuk dari Perda kesejahteraan sosial. Jadi para hadirin, hari ini secara tidak langsung, beko jangan berpikir anggota DPRD kok pai raun saja. Ndak do karajo. Pai raun tuh dek gara-gara iko. Jadi ketika membuat Perda itu, tahap pertama sudah dimasukkan inisiatif, baik itu dari DPRD atau inisiatif nanti dari pemerintah provinsi, masuk diajukan untuk Perda. Nah, dulu namo badannya Bapem Perda. Jadi ketika masuk Perda, usulan Perda ini setelah disepakati menjadi kegiatan di tahun itu atau di tahun berikutnya, maka ada naskah akademik. Setelah itu ada konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, maka pergi ke Jakarta. Setelah konsultasi, beko dibuat beko draft-draft, diperbandingkan dengan kabupaten kota yang lain, diperkaya pasal-pasal, supaya nanti output dari Perda itu memang betul-betul bermanfaat kepada masyarakat. 1 kali Perda bisa jadi ada 2 kali studi banding pada 2 provinsi. Setelah itu konsultasi balik. Jadi memang banyak kegiatan itu untuk, tidak mungkinlah Perda takana tanpa kita bandingkan, tanpa kita pelajari, sehingga Perda itu tidak kaya jadi. Nah itu mangko yang kalian dengar banyak pai memulangkan modal dan tadi, sana nak memulangkan modal. Memang itu kerajaan. Nah, para hadirin, kan tidak mungkin, contoh 1 kursi untuk DPRD provinsi, itu ada kuota sekitar 30 ribuan kurang lebih lah. Diwakilkanlah suara 30 ribu pada 1 orang. Kira-kira itulah guna pemilu 30 ribu orang mewakilkan pada 1 kursi. 1 kursi kok kerajaan 3 tadi. Perda, anggaran, pengawasan. Supaya apa? Supaya ndak 30 ribu kok yang datang ke kantor DPRD untuk membuat Perda. Kalau 30 ribu datang kan tidak mungkin. Mangko ado pilek wah. Mangko ado perwakilan. Kami kok wakil, bukan eksekutif dong. Kalau legislatif urusan kami yang 3. Kalau eksekutif eksekusi. Pak Is kok. Kalau Pak Is kok eksekusi ini membelanjakan anggaran. Kalau anggota DPRD tidak membelanjakan. Kami hanya berputar dengan 3 hal itu. Perda, anggaran, pengawasan. Berputar di situ. Jadi ketika pemilu, di saat itulah masyarakat bisa menentukan orang yang memang bisa untuk diwakilkan suara itu. Contoh setelah ketika di dalam penganggaran, kalau istilah dulu pokir, istilah kini sejak KPK membuat surat, pokir kok di Tenggarai banyak terjadi penyelewengan, tidak transparan dan seterusnya lah. Nah namanya pokir kok aspirasi soalnya kok. Jadi DPRD kok punya 2 cara. Pertama ada sosper kok diagih uang saku. Karena yang hadir itu mendengarkan cerita model kok. Kalau reses itu menjemput aspirasi. Nah do pakai uang saku. Contoh kalau reses ditanyaan, apa yang perlu di daerah itu? Entah itu pembangunan, entah itu hibah dan seterusnya. Nah balik ke pertanyaan pertama tadi. Ketika diproses aspirasi, kebetulan ada masjid yang akan kita bantu C. Masjid itu butuh kubah, yang sedang direhab, tuh kubah. Perlu pitih 50 juta. Diajukan ke anggota DPRD. Anggota DPRD diajukannya ke pemerintah. Wah, Pak Pemerintah, ada kebutuhan musaji 50 juta untuk membuat kubah. Diterima oleh pemerintah dan akhirnya pemerintah menggelontorkan uang 50 juta ke rekening masjid. Pertanyaannya dapat pahala enggak?
Pek pahalo. Yang dapat pahalo itu anggota DPRD saja atau ikut orang milih? Hah? Wah kok ragu? Ikut orang milih. Nah, artinya yang ingin disampaikan pesan, hati-hati memilih. Hati-hati. Kalau ini kan menunggu entah yo ada pemilihan besok tidak, tapi minimal malam ini bisa disampaikan ke semua adik-adik, ke semua hadirin, hati-hati dalam memilih. Karena semua kebijakan itu dilahirkan dari kekuasaan. Kekuasaan itu dilahirkan dari demokrasi, dari sistem politik kita. Ketika kalian semua tidak hati-hati untuk memilih, kalau indak pahalo doso nan sampai kalian. Kalau seandainya dibuat jalan ke diskotik, apa gitu? Pek pahalo apa doso? Doso. Tentu kalian dari molo yang memilih ya. Nah, kira-kira itu kan simpel saja. Contoh kecil. Arti penting politik baik terkait masa depan kalian, baik terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh yang kalian pilih. Maka hari ini kewajiban bagi saya untuk menyampaikan kepada hadirin semua penting berpolitik dan kewajiban bagi saya untuk menceritakan apa yang menjadi amanah yang dititipkan dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pada malam hari ini. Mungkin itu sekilas untuk cerita menjelang sosper. Nanti kalau secara teknis diserahkan ke Pak Is. Setelah itu silakan kalau ada diskusi. Yang jelas ucapan terima kasih, suasana baru, semangat baru. Mudah-mudahan apa yang menjadi acara kita malam ini menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Donizar, baru sambutan tapi rasanya ilmu dasar kita tentang politik sudah sekitar 70% lah dalam sambutan ini Bapak. Baik, selanjutnya pemaparan materi sosialisasi Perda mengenai Perda nomor 8 tahun 2019 ini yang akan disampaikan oleh Bapak Iskandar dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang saat ini menjabat sebagai Kepala UTPD PSAABR Budi Utama Lubu Alung. Kepada Bapak kami silahkan. Di pantai minum kelapa muda. Di sini minum kopi hangat. Yang hadir banyak yang muda-muda. Kami yang tua-tua tetap semangat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Donizar, alhamdulillah saya merasa bersyukur gitu kan. Selama 3 hari bisa mendampingi beliau yang selama ini ya paling jarak jauh lah di ruang DPR gitu kan. Beliau di meja paling depan, kalau kita kan di depannya gitu. Tapi nggak tahu siapa saya gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang saya diberikan oleh beliau kesempatan untuk mendampingi selama lebih kurang 3 hari sudah di sini. Dengan nuansa luar biasa, 2 pasaman saya masuk dengan 3 lokasi. Kemudian yang saya hormati, mungkin ada dari unsur pemerintahan di Kabupaten Pasaman, atau juga ada camat atau unsur wali negari atau jorong. Kemudian yang saya hormati teman-teman para media yang juga ujung tombak kami ini untuk menyampaikan informasi-informasi penting terkait dengan kebijakan-kebijakan sosial. Kemudian mungkin juga dari unsur tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang sempat juga hadir di tempat yang cukup istimewa ini. Kemudian teristimewa juga buat adik-adik saya, bahkan usia anak-anak saya juga kayaknya. Alhamdulillah pada malam hari yang sangat sejuk ini kita bisa hadir bersama di sini bersilaturahmi dalam rangka kegiatan rangkaian atau proses rangkaian kegiatan sosialisasi Perda nomor 8 tahun 2019.
tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pada malam hari ini merupakan hari yang ketiga saya berada di Pasaman dengan tema yang sama tetapi dengan sasaran yang berbeda pesertanya. Kemarin di Pasaman Barat, Bapak Ibu hadir juga di sebuah kafe yang cukup megah juga yang ada di Pasaman Barat. Kemudian lanjut, banyak ama-ama. Peserta yang keduanya banyak ama-ama. Ayolah seperti besobok lah jo sanak saudaramu yang ada di kampung. Ya karena nuansanya seperti di kampung. Kita di depan rumah warga, seperti acara ale-ale gitu kan. Alhamdulillah dengan ama-ama di situ cukup semangat. Tidak kalah semangatnya dengan anak-anak apa yang ada atau adik-adik apa yang ada di situ gini kau. Dan yang kini semangat muda mau bangkit lagi. Kan tidak pesuah, muda-muda kan itu. Terima kasih. Dan memang kamu tetap, walaupun lah umur lah di atas kepala limo kan, semangat muda itu tetap harus dijaga. Atau mau relax dulu, kita nyanyi sama-sama dulu sebentar. Tapi harus berdiri. Ya jangan nambah seorang tagak tagak. Oke. Ini lagu andalan saya sebetulnya. Tapi kita semua bisa bernyanyi. Ya. Kalau saya nyanyi ikuti saja lagu saya. Oke ya. Sama-sama kita nyanyi. Ayo yang duduk harus tagak. Biko lagunya meleset biko. Baik, sama-sama ya. Tangan ke depan semua. Sambil olahraga. Siap ya. 1, 2, 3. Marina, Marina, Marina. Marina menari di atas. Di atas. Marina menari. Marina menari di atas Marina menari, Marina menari di atas Marina menari di atas. Udah itu. Baik, terima kasih. Itu sebuah ilustrasi saja. Karena saya biasa ketika salah satu program di Kementerian Sosial, Dinas Sosial juga, terkait dengan kebencanaan biasanya ada yang namanya LDP, Layanan Dukungan Psikososial. Nah salah satunya bagaimana kita menghibur para korban bencana yang jumlahnya bahkan sampai ribuan, ada di bencana, di tenda-tenda. Lalu petugas-petugas relawan kita itu yang mereka lakukan. Baik, saya sangat senang luar biasa bisa ketemu dengan Pak Doni. Bisa lebih dekat, banyak sharing informasi gitu kan. Apalagi terkait dengan tugas beliau. Tugasnya cukup berat juga. Membuat peraturan-peraturan, perundang-undangan. Itu tidaklah gampang. Bahkan butuh waktu berbulan-bulan untuk menciptakan atau menerbitkan sebuah aturan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, salah satu peraturan yang dibuat oleh beliau melalui DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah Perda nomor 8 tahun 2019. Perda ini adalah mengatur hal-hal yang terkait dengan masalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya di Sumatera Barat. Nah, kami dari OPD, dari beberapa OPD di Sumatera Barat, merupakan mitra beliau. Apapun yang kami kerjakan, beliau yang awasi. Ya. Salah-salah kami dalam bekerja, bisa saja kami dipanggil mendadak. Harus ada rapat luar biasa nih, harus menyampaikan, melaporkan kejadian-kejadian yang mungkin krusial yang terjadi di tengah masyarakat. Beliau juga mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan yang menjadi mitra kerja beliau. Terkait pekerjaan OPD. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, khususnya Dinas Sosial lah, itu banyak sekali persoalan-persoalan, permasalahan yang menjadi tugas fungsi Dinas Sosial. Ada 26 penyandang masalah sebetulnya. Kalau kita mau tengok itu masalahnya mulai dari dalam kandungan sampai masuk dalam kubur, itu diurus oleh sosial itu. Begitu banyaknya permasalahan-permasalahan yang menjadi tanggung jawab sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman semua,
tugas dinas sosial terkait dengan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial maupun jaminan sosial. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Kalau saya jabarkan, Perda ini cukup, mungkin butuh waktu 2-3 hari, berapa jamlat itu untuk menjelaskan. Ya kan? Namun beberapa hal yang saya sampaikan adalah pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut dengan Perda ini perlu teman-teman juga ketahui. Karena apa? Karena kami minta di sini semua berperan. Jadi pekerjaan permasalahan sosial, yang saya sekali bikola, masalah sosial, orang sosial yang atur lah. Contoh misalnya, habis sobok ODGJ. Tahu ODGJ? Orang yang jiwa. Ala mula mandir jalan menggadu-gadu orang misalnya gitu. Pak Iko orang sosial urus mah, ataupun orang sosial bawa orang goleh. Apa pemahaman masyarakat taunya sosial. Kadang ada orang meninggal misalnya. Pak Iko orang sosial mah, yang biasa nguburan gitu ya. Tapi hal itu tidak menjadi tanggung jawab kita sendiri. Kita semua pihak terkait harus berperan di situ. Misalnya ODGJ. Ketika ODGJ ini mengganggu di jalan, siapa yang harus juga hadir di situ? Tuh kan, dinas sosial lagi kan. Selain dinas sosial yang harus hadir ketika itu, mereka mengganggu di jalan. Kadang ada juga ODGJ itu membawa ladiang, ya kan, membawa pisau. Ya, orang sosial bukan orang yang serba tangguh gitu kan. Berarti pihak keamanan harus juga hadir di situ, ya kan. Kemudian lagi, ODGJ, ya, kita di Sumatera Barat belum punya panti yang melayani khusus ODGJ. ODGJ itu hanya ada beberapa panti yang milik pemerintah pusat, itu adanya di Air Sebakul Bengkulu, kemudian adanya di Palamarta Jawa Barat, itu panti yang khusus menangani orang ODGJ. Nah di kita baru ada rencana, tapi lah dimulai Pak. Ada multi layanan yang di Sukarami, salah satunya mengarah ke situ. Tetapi fasilitasnya belum memadai sekarang, belum. Baru bangunannya aja yang dibikin. Baru bangunannya saja dimulai di situ. Nah, bangunan yang ada tentu akan dibutuhkan fasilitas-fasilitas. Mumpung nih Pak Dewan ada di sini kan. Jadi fasilitas yang dibutuhkan bagaimana layaknya yang representatif terkait pelayanan ODGJ. Mungkin di situ ada tenaga khusus medis, tenaga psikiater segala macam yang dibutuhkan di situ. Nah, ini masih banyak plan. Nah, salah satunya kita yang kurang itu ya di sana itu untuk ODGJ ini. Nah, untuk menentukan ODGJ ini, dia juga butuh layanan kesehatannya. Kalau layanan kesehatan berarti yang butuh siapa di situ? Ada yang ngamuk-ngamuk harus ditenangkan, dia harus dikasih obat. Apakah orang sosial punya obat? Untuk menyuntiknya itu salah suntik, itu kalau kacau lah tuh. Nah berarti di situ butuh rumah sakit jiwa. Nah, di sini semuanya berperan. Di mana perannya sosial di situ adalah pasca medis. Setelah medis, berarti ODGJ ini perlu untuk dimediasi bagaimana bisa bertemu dengan keluarga, bagaimana keluarganya bisa menerima keberadaan ODGJ, bagaimana keluarga bisa mengambilnya lagi, dibawa pulang lagi. Inilah petugas-petugas sosial juga ikut di situ bagaimana supaya ODGJ ini bisa terlayani karena dia juga manusia, ya, manusia yang tidak bisa kita biarkan. Nah, jadi adik-adik sekarang yang hadir di sini ini sangat luar biasa. Banyak peran-peran penting yang bisa adik lakukan di sini. Semua bidang sosial adik-adik yang hadir di sini bisa berperan, sangat membantu. Ketika kami dengan keterbatasan tenaga, waktu gempa-gempa di sini kemarin itu, banyak yang hadir dari mahasiswa UNAN, ya, anak-anak pramuka peduli, ya semuanya anak-anak muda membaur. Kalau kami yang tua-tua ini kadang-kadang semangat aja banyak, semangatnya tinggi, ya. Tapi terkadang ya tidur setengah bulan di tenda kuat juga, ya. Nah, oleh karena itu anak-anak muda sekarang kami sangat berperan. Bagaimana Perda ini kan bisa dibaca nih. Di download aja sekarang udah ada tuh. Bisa ditengok di HP masing-masing.
Bisa dibaca. Kalau saya uraikan satu persatu, pasal per pasal, semua pada tidur nanti. Ya kan? Nah, itu aja dibaca. Nah, tugas adik-adik bagaimana ke depannya? Adalah mengawal. Oh, kalau sosial ini masalahnya, berarti saya harus tahu tentang ini. Ya. Sosial juga punya pilar-pilar sosial. Pilar sosial itu adalah ujung-ujung tombak dari sosial ini. Relawan-relawan yang ada di ujung tombak sosial itu banyak. Ya. Mungkin pernah mendengar tentang yang namanya ada Tagana, Taruna Siaga Bencana, ya kan? Kemudian ada yang namanya pendamping PKH, ya. Ada yang namanya pelopor perdamaian, ada yang namanya TKSK, ada yang namanya PSM. Nah, itu merupakan pilar-pilar sosial tempat adik-adik bisa berkomunikasi, termasuk Karang Taruna juga. Ya. Ketika ada persoalan di lingkungan masyarakat kita, di situ adik-adik mahasiswa bisa hadir. Kalau tidak jelas, tanya dengan pilar-pilar sosial. Berkomunikasi kita, kira-kira apa peran yang bisa kita lakukan di situ. Ini yang dituntut bagi kami. Ya. Kalau semuanya bersinergi, ya, bersinergi bersama kita, membersamai apa yang menjadi tugas-tugas sosial, insya Allah negeri kita akan terhindar dari permasalahan-permasalahan sosial yang saat ini sangat rawan, yang saat ini sangat rentan. Makanya di sosial sangat mengharapkan semuanya itu berawal dari rumah. Ya, semuanya berawal dari rumah. Makanya dalam dunia pendidikan, pendidikan yang pertama dan utama itu adanya di rumah. Di sekolah hanya berapa jam? Ya kan? Nah sekarang coba tanya sama orang tua kita, ada enggak waktu kete anak-anak dipanggil, anaknya ditanyain PR-nya, ya kan? Jangankan membantu membuat PR, ditanyain PR-nya aja enggak, anak ditanya enggak, Pak, aku pulang tadi terlambat, mungkin harus tanya lagi. Ya. Yang tantangan berat sekarang, termasuk mahasiswa, jarang mungkin makan bersama wajah keluarga di rumah. Jarang kan? Saya juga punya anak, sama kayak kalian, mereka sih bilang anak semua nih. Ya. Anak saya juga sekarang yang nomor 3, itu kuliah di UPI. Membuat PR, diskusi, kalau dulu biasa di rumah teman atau di rumah kita aja. Sekarang apa? Di kafe. Ya kan? Karena di situ ada fasilitas juga. Ya syukurlah bilang ada WiFi perai gitu kan. Berkuranglah belanja dari Ayaste. Tapi kan ada tambah kadang juga belanja yang lainnya. Ya kan? Kalau membuat tugas-tugas kuliah di Kadai, ya ada dampak baik buruk. Semuanya ada plus minus. Tergantung dari niat hati kita. Inilah yang penting bagi kita semua ya. Untuk kita pahami. Pada intinya kalau mau saya jabarkan secara panjang ya. Tentang desil, tentang apa itu banyak sekali. Tapi itu bisa dipelajari saja. Ya. Pada intinya Perda ini adalah mengatur bagaimana bantuan-bantuan sosial ini ya, bisa berjalan tepat sasaran dengan pengawasan kita secara bersama. Besar harapan kami pada kita semua punya andil lah, punya peran untuk bisa mengawasi terus, memantau pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial ini supaya nanti bantuan-bantuan yang ada itu tepat sasarannya. Ya. Saya kira mungkin itu Pak Doni, ya singkat saja mungkin karena waktu makin larut, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan secara diskusi nanti bisa diperjelas, dipertegas lagi. Yang bisa saya jawab sekarang, saya jawab sekarang. Kalau saya tidak bisa jawab, jadi PR, ya kan? Nah, nanti dalam kesempatan bisa disampaikan jawabannya. Saya kira itu saja. Mohon maaf, mungkin saya secara berapi-api apa aja ya, karena semangat saya itu tadi. Ya kalau sobok dan muda-muda itu semangat tuh naik terus. Ya, semangat terus. Ya jangan sampai kendor. Ya, kita harus tetap semangat. Jadilah generasi muda, ya, generasi muda yang selalu menjadi pelopor, dimanapun menjadi pelopor. Pelopor kebaikan, pelopor apa sajalah pokoknya, dimulai dari kita. Ya. Pelopor mencintai lingkungan, pelopor kita bagaimana di keluarga lebih baik gitu kan. Semuanya dimulai dari kita. Ya. Jadilah kita prakarsai apapun hal-hal kebaikan. Semuanya ketika niat kita baik, insya Allah Tuhan akan selalu memberikan kemudahan-kemudahan. Ya. Ketika niat baik yang kita kerjakan, yakinlah hasilnya pasti sebuah kebaikan. Saya kira itu saja.
Saya sangat bahagia dan bisa bertemu dengan Anda semua. Doa tulus yang paling dalam, semoga anak-anak Bapak yang ada di sini tercapai cita-citanya, selesai kuliahnya, ya, capek mendapat karajo yang penting lo. Kalau jodoh tuh ya, walau alam, jodoh, kerja, maut, segala sesuatu itu Tuhan yang ngatur. Yang penting kita nikmati saja perjalanan kita secara proses, kita jalankan, tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Sekecil apapun kebaikan kita, situ menjadi catatan oleh Allah SWT. Ya. Jangan merasa sungkan untuk selalu berbuat baik. Karena itulah yang menjadi, jangan kita menutup peluang pekerjaan dari hitung-hitungan pekerjaan. Ya. Contoh misalnya, sekete ya, lah menutup saudara, tapi kok latas sabui loh ha. Iya. Ada orang sekete bara atau apa piti ya, bara ikut. Yakinlah, itulah yang menutup pekerjaan kalian. Itulah yang menutup kalian punya kesempatan untuk bisa maju. Jangan beretong-retong. Terkadang sesuatu itu hanya menjadi sebuah batu loncatan. Ya, hanya sebuah batu loncatan. Ketika kita menolong orang, ketika risiko tidak dibayar, ada apa misalnya. Itulah menjadi loncatan. Oh, si anu aja lah, yang tidak terlalu beretong mana kok. Tapi ketika sudah beretong-retong dengan jeripaya kita sedikit aja, wak, bekerja iko, ala dihitung-hitung barang di bayi. Ya kan? Padahal kita belum ada branding di situ. Belum ada kita menunjukkan apa sih prestasi kita, apa sih kemampuan yang ada pada diri kita, tapi menuntutlah banyak. Inilah yang menjadi kesempatan Anda untuk bisa bekerja itu tidak akan ada. Ya. Pekerjaan itu akan dapat lancar ketika kita tidak terlalu banyak beretong-retong. Ya lakukan sajalah. Masalahnya apa? Rezeki itu cuma Tuhan yang atur kan. Itu yang namanya rezeki tidak pintu itu. Ya. Iko ada rezeki apa kok? Tapi patang ada membantu kamu iko kok. Nah itulah, itu yang penting buat kita semua. Saya kira itu aja. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Is yang telah menyampaikan dengan kata kunci kesejahteraan sosial ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Pak Is dari Dinas Sosial, tidak hanya tanggung jawab Bapak Donizar dari anggota DPRD, tapi ini adalah tugas kita bersama, kita yang memiliki hak di sini, kita yang memiliki kewajibannya pula di sini ya gitu ya Bapak. Besar harapannya kita dapat bisa bersama-sama mengimplementasikan ini secara efektif, efisien dan tentunya tepat sasaran. Untuk kita juga mungkin bisa jadi untuk keluarga, saudara ataupun tetangga kita. Jadi mari sama-sama kita implementasikan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Is tadi. Baik hadirin sekalian, kita buka sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Tentunya ini tentang sosper. Baik, mungkin abang yang pakai topi dan abang yang satu lagi tadi itu yang pertama kali cuci tangan. Oke. Perkenalkan, nama aku Bimo, mahasiswa STA IAD Lubuk Skaping, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi bang, kalau kita tarik garis lurus linear kan dengan kebijakan Prabowo saat ini yaitu kan terwujudnya Indonesia Emas 2045 bang ya. Nah, kita juga mendapatkan bonus demografi di 2045 itu. Pertanyaan aku nih bang, seberapa efektifkah Perda nomor 8 tahun 2019 ini untuk secara in optima forma membuat Pasaman ini betul-betul menjadi sebuah wadah bagi tenaga kerja baru khususnya Gen Z dan milenial bisa betul-betul mendapatkan kehidupan yang layak bang. Itu yang pertama bang. Mungkin itu aja dulu bang. Yang pertama yang kami tanyakan izin kepada Bapak dari Dinas Sosial dan Dadon tentang peraturan daerah nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Bagaimana agar program pemberdayaan ekonomi benar-benar menyentuh masyarakat miskin dan UMKM kecil dan bantuan terhadap masyarakat mungkin yang belum tersentuh oleh baik dari pemerintah nagari, kecamatan atau kabupaten bahkan untuk provinsi Sumatera Barat. Seperti janda miskin, lansia dan lainnya. Seterusnya yang kami tanyakan lagi tentang peraturan
ada Bapak dari Dinas Sosial mengenai OEDJ, orang dalam gangguan jiwa. Bagaimana tanggapan dari pemerintah untuk apakah mereka mendapat kesejahteraan sosial yang layak? Mungkin itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bimo ya. Kau Sumatera Utara kan baru, jauh kali. Minang ngerti ya? Bisa. Jadi ada 3 hal yang digandeng oleh Bimo. Indonesia Emas, Perda dengan tenaga lapangan pekerjaan. 3 hal ya. Kalau kita kaitkan Indonesia Emas 2045 itu kan bonus dari kondisi kita hari ini yang bisa dikatakan generasi kita ini ketika tahun 2045 menjadi generasi emas dia. Emas maksudnya itu produktif dia. Nah, keproduktifan ini tentu menjadi satu hal, bisa dua hal dia Bimo. Pertama bisa jadi sisi positif, bisa jadi sisi negatif ketika kita tidak bisa mengatur hal ini. Bisa jadi ketika kita banyak potensi hari ini dan ini tidak kita kelola dengan baik, tentu sumber daya ini bisa menjadi hal kebalikan dari itu. Bisa jadi bukan emas jadinya. Kan gitu kan? Oke, cara kita untuk mengelola, cara pemerintah untuk mengelola. Jargon itu hari ini otomatis menjadi hal untuk agar semua pemerintahan ini memikirkan bagaimana pola kita untuk memberdayakan generasi ini. Nah, salah satunya caranya ini. Cara kita hadir hari ini, pola kita. Kenapa? Kan bisa saja nih. Bisa saja sosialisasi Perda ini diarahkan kepada bukan generasi milenial. Hari ini pertemuan ketiga, 2 yang kemarin itu bukan generasi milenial. Tapi sentuhannya beda. Hari ini kita milih generasi milenial. Karena salah satunya itu, ketika Perda kesejahteraan sosial ini, teman-teman dari generasi muda memahami bahwa tanggung jawab itu kan bukan hanya pada kita, bukan hanya pada pemerintah, tapi kita bersama tanggung jawab ini. Nah, taat enggak kita terhadap Perda ini? Tergantung dari kita lagi. Bisa enggak kita berkontribusi terkait dengan masalah sosial di hari ini? Perda itu lahir bukan hanya kalau kita arahkan kepada generasi milenial, agar rasa peduli itu timbul, Bimo. Nah, kadang-kadang yang disayangkan hari ini, Bimo, teman-teman ini merasa melihat kami yang orang politik ini itu konotasi sudah ke kiri. Tapi sadar enggak kalian, kami ini produk dari pemilu. Produk dari masyarakat juga. Ketika kalian tidak ikut serta untuk mencerahkan masyarakat, memberikan bentuk kepedulian, memberikan kalian edukasi kepada orang tua yang telah terbentuk pemikiran mereka terkait politik praktis, politik uang, politik balas budi dan seterusnya. Maka kalian tidak akan dapat apa-apa 2045. Apa yang kalian harapkan 2045 itu bisa dikatakan tipis harapannya. Tapi ketika kalian peduli, nah ini mulai nih. Nah hari ini kita buka pola itu. Jadi dari mana kalau ambil rohnya dari semangat kepedulian. Kalau dilarikan ke Perda ini, semangat kepedulian kalian terhadap cara dan masa depan kalian sendiri. Nah kami mengingatkan hal itu. Mengingatkan hal itu dalam bentuk Perda. Kalau Perda ini kan peraturan daerah. Kalau nggak dilakukan gimana? Ada nggak punishment-nya? Nggak ada. Perda ini hanya bentuk ketentuan memastikan kepada masyarakat, memastikan pada generasi muda, pemerintah itu hadir. Hadir untuk kesejahteraan sosial, hadir untuk permasalahan sosial, tapi kami tidak bisa hanya hadir sendiri. Kami butuh dari peran serta masyarakat untuk bisa membuat kita merasa peduli dengan hal ini. Seperti disampaikan Pak Is tadi. Hari ini ada enggak di lingkungan kalian masing-masing PKH yang berani dia itu sudah
tidak kategori miskin tapi berani mengundurkan diri? Ada enggak? Enggak ada. Itu bentuknya. Karena syarat untuk mundur itu ada dua. Satu, pengunduran pribadi mereka. Dua, dimundurkan oleh musyawarah nagari. Berani enggak? Di nagari-nagari, wali nagari bikin musnah. Berani enggak untuk mengeluarkan orang? Enggak berani. Kenapa enggak berani? Bisa jadi ini keluarganya, bisa jadi ini oknum ya. Bisa jadi keluarganya, bisa jadi tetangga, bisa jadi dan seterusnya. Nah hari ini bentuk kepedulian ini dimulai dengan bentuk seolah-olah Perda ini bilang, bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat Sumatera Barat, kita ini ada permasalahan sosial yang harus kita tindak lanjuti bersama. Kira-kira seperti itu. Nah peran kita masing-masing dibutuhkan. Ketika kita memandang 2045, maka ini harus ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkan? Kita mulai dengan cara seperti ini dulu. Kita coba sentuh dengan hati, sentuh dengan bahasa, bahwa ini bukan hanya permasalahan pemerintah. Karena pemerintah itu hadirkan logika pemerintahan itu untuk melayani masyarakat. Tapi kan tidak mungkin terlayani secara total ketika masyarakat itu tidak sadar juga dengan kondisinya. Contoh hari ini, dari semua data itu dibilang Pak Is tadi ada orang meninggal yang masuk ke dalam data. Kira-kira dalam posisi hari ini mampu enggak, bisa enggak kalau orang meninggal jaleh Pak Is, yang kayu kok yang rumi ya. Mampu enggak kita bersama untuk memberikan pengertian bahwa seharusnya mundur. Seharusnya mundur. Nah makanya hari ini setelah proses panjang di birokrasi kita, terlebih yang terasa di saat COVID, Bimo. Di saat COVID itu terasa. Jadi akhirnya pemerintah melakukan satu tindakan yang agak lumayan tegas hari ini. Dengan menyatukan semua data. Data sosial itu disatukan. Namanya sekarang data terpadu, data tunggal, sosial ekonomi. Disatukan. Jadi hari ini dibatasi dengan desil 1, 2, 3 dan sampai 10. Desil 1 miskin ekstrim. Akhirnya pemerintah melakukan sendiri. Akhirnya pihak pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah nagari, hari ini mereka tidak tahu oh ini nih kok bisa masuk desil 1, bermain dengan BPS sebenarnya. Badan Pusat Statistik. Jadi data ini dikelompokkan, diadu, disinkronkan, akhirnya BPS mengeluarkan DTZ melalui pemberdayaan masyarakat. Artinya hari ini data mulai baik. Tinggal dari kita lagi. Nah ketika Bimo memancing dengan 2045, maka kita memulai dengan peduli. Memulai dengan peduli, kalau soal lapangan pekerjaan ini satu hal nih yang agak sedikit jauh dia antara 2045 Perda dengan tenaga kerja. Tenaga kerja hari ini, kalau saya melihat, ini minta maaf bahasa ya. Setiap tahun itu SMK itu mengeluarkan pengangguran. Setiap tahun kalian yang kuliah itu menimbulkan pengangguran. Setiap tahun dari yang tamat itu ada saya membaca satu berita. Anak UI jurusan kimia sudah membuat 1.000 lamaran pekerjaan. Kalau pemerintah provinsi dan daerah hari ini sebenarnya sudah mulai menyentuh melalui BLK untuk skill. Jadi untuk skill, mempertajam skill sebenarnya pemerintah sudah ada pendekatan. Tapi hari ini dengan kondisi ekonomi yang saya rasa hari ini bisa saya sampaikan sedang tidak baik-baik saja. Otomatis memang permasalahan lapangan pekerjaan ini cukup membuat pemerintah pusat, provinsi, pemerintah kabupaten cukup memutar kepala. Cukup memusingkan terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan. Nah hari ini bisanya apa? Mungkin lebih tepatnya lebih mengarah ke skill yang ada di mereka ditambah dengan masalah UMKM. Nah saya rasa di sana konteksnya cuma agak berbeda Bimo antara tenaga kerja Perda kita sekarang dengan Indonesia 2045. Mungkin itu sekedar pembahasan.
Ada yang mau ditanyakan lagi, Bimo? Jadi Bang, aku rasa itu paradoks bagi aku Bang. Kenapa yang mengikuti pelatihan banyak, kemana mereka pergi? Kenapa mereka tidak kembali ke kampungnya dan membuka lapangan pekerjaan? Itu yang pertama. Ya itu aja mungkin Bang. Nah, terkait dengan Pak Is tadi, Pak? Kan tadi katanya termasuk apa tuh? Yang mengikuti pelatihan listrik LAS termasuk banyak di Pasaman dan Pasaman Barat. Nah jadi kalau yang mengikuti pelatihan itu banyak, kenapa mereka tidak memilih kembali untuk mengabdi kepada daerahnya? Itu sebetulnya apa memang daerahnya yang tidak memiliki potensi? Daerah yang tidak menghargai skill mereka atau bagaimana Bang? Gitu Bang. Sip. Berarti Pak, ada dua tadi. Jadi kalau tenaga kerja itu Bimo dan semua rekan-rekan ini mungkin jadi informasi juga. Kalau di tempat panti yang di Pais, ini dia BLK juga tapi untuk anak-anak terlantar. Jadi seperti panti asuhan, enggak seperti mampanti, tapi panti asuhan, panti rehabilitasi dan seterusnya. Tapi adalah panti yang memang untuk anak-anak terlantar dan mereka diberikan skill. Nah hari ini kalau dari pemerintah daerah, baik itu provinsi, baik itu pemerintah kabupaten, itu ada juga BLK namanya, Balai Latihan Kerja. Nah pertanyaannya, ketika ini diberikan pelatihan, kenapa anaknya tidak balik atau kenapa mereka tidak bekerja dan ini seterusnya. Nah pertama, kalau saya melihat nih, pertama pelatihan itu seharusnya pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Kebutuhan kita saat ini. Contoh kebutuhan itu ada dua. Pertama menjadi karyawan. Kalau karyawan di perusahaan-perusahaan contoh seperti Batam. Ada penerimaan karyawan terkait dengan alat elektronika. Jadi pelatihannya terkait dengan ini. Tempatnya ini. Ketika yang kedua pelatihan yang terkait dengan keadaan kita di daerah kita. Contoh hari ini banyak yang dibutuhkan untuk membuat digital kreator konten kreator, contohnya seperti itu, dibikin pelatihannya kan bisa seperti itu. Nah hari ini kalau kita larikan bahasa tadi, sensitif enggak pemerintahan kita untuk melihat kebutuhan ini? Kan yang mengadakan pemerintah yang mengadakan. Pemerintah sensitif enggak dengan kebutuhan yang ada di lapangan dengan dua hal tadi. Dengan pekerjaan jadi karyawan atau dia membuka dunia usaha. Kalau pemerintah sensitif, pemerintah bisa membaca peluang yang ada, otomatis enggak mungkin. Yang dibutuhkan yang banyak sekarang konten kreator. Yang diberikan pelatihan LAS, kan enggak masuk dia. Nah tergantung dari sensitifnya pemerintah. Sensitif enggak pemerintah menilai kebutuhan kita yang ada. Kebutuhan kita yang ada di daerah ini tergantung perputaran ekonomi. Contoh, seperti kita di Pasaman. Memang putaran ekonomi Pasaman dari mana? APBD. Ada enggak putaran kita yang selain dari APBD? Ada, pertanian, perikanan, kan ada. Tapi ini membuat gebrakan besar enggak di dalam putaran ekonomi? Belum. Nah hari ini otomatis keadaan kita di Pasaman masih berputar dengan APBD kita. Nah hari ini itu otomatis yang akan dipertajam rasa sensitif dari pemerintah daerah untuk menilai kebutuhan yang ada di lapangan dengan memproduksi teman-teman melalui BLK-nya untuk bisa dinikmati atau bisa hidup di dalam dunia usaha yang ada di Pasaman. Tapi kalau seandainya di Pasaman tidak bisa, kan tidak apa-apa juga keluar. Ketika di luar itu memang membutuhkan. Nah cuma hari ini, makanya saya bilang dari awal ada dua hal. Bisa jadi keuntungan Indonesia Emas 2045 ini bisa menjadi nikmat, bisa jadi musibah dia. Ketika kita tidak melihat secara optimal bagaimana cara memberdayakan teman-teman di dalam dunia pekerjaan dan dunia usaha. Nah tergantung itu Ibu. Ada lagi? Sip. Yang tadi Cik Lei Pak Isna. Silakan Pak. Aja Pak.
Oke, silahkan Pak langsung tentang tadi pemberdayaan ekonomi UMKM yang tidak tersentuh secara maksimal dan kesejahteraan ODGJ. Baik, dulu. terima kasih. Sebetulnya secara luas tadi sudah disampaikan oleh Pak Doni sebetulnya. Cuman saya perlu pertegas saja sedikit lagi. Terima kasih saya kira dari Bima dan siapa satu lagi yang berdua tadi sudah terinclude aja nanti ya. Terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Doni juga tadi yang pemberdayaan yang tadi katanya banyak di Pasaman gitu ya. Sekian orang, kenapa tidak berbalik aja. Ini kita perlu tahu yang membedakan antara BLK dengan UPTD atau panti kita. Ya. Kalau BLK atau Balai Latihan Kerja kan dia seperti ada kursus lah gitu kayak gitu ya. Nah, kalau kita di sosial sebetulnya adalah sosialnya yang kita tonjolkan, sebetulnya gitu. Ya. Jadi di sana tidak hanya diberikan keterampilannya, tetapi di situ juga diperbanyak dengan pembinaan yang namanya soft skill. Ya. Yang kalian anak-anak apa yang harus tahu, kita harus bisa membedakan mana soft skill dan mana hard skill. Ya. Ketika soft skillnya kurang, tidak ada sama sekali. Ya, sehebat-hebat apanya orang, sepintar-pintarnya apa orang, skillnya mantap banget, serba dipakai, ini bisa segala menguasai. Ketika soft skillnya tidak ada, jangan diharap akan bisa lebih baik. Ya, contoh misalnya, dia sangat menguasai IT, ya, sangat menguasai bagaimana membuat nuklir bisa segala macam, punya skill sangat bagus. Tetapi soft skillnya nggak ada, dia gunakan itu untuk kejahatan misalnya. Ya. Atau kita membina anak-anak yang rentan-rentan bermasalah gitu kan. Yang anak-anak kita bina keterampilan ini. Ketika mereka mau bekerja, ya, akhirnya bentuk pamale, tidak punya rasa tanggung jawab, tidak taat dengan aturan, ya, tidak punya dedikasi yang bagus, ya. Terkadang ketika dia mau magang saja, itu magang saya sering mengarahkan kepada anak-anak bapak yang sedang magang itu. Ya. Bila perlu ketika orang bengkel itu mau buka, jangan tukang bengkel yang duluan tibo. Awak tibo duluan, awak sapu dulu tepek bengkel, awak yang membersihkan dulu. Ada nilai tambah. Soft skill itu kan di situ tuh. Nah, betapa pentingnya kita semua ketika etika yang tidak baik, jangan diharap kita akan mendapatkan sebuah pekerjaan. Ya. Sehebat-hebat apanya kita, ketika tidak punya etika, maka jangan diharap bisa bekerja lebih baik. Nah inilah yang kami tanamkan di UPTD PSA ABR itu. Ya mereka ada sholatnya kita bimbing, ada pengajiannya, ya, ada juga disiplin. Yang baru datang itu 1 bulan kami bekerja sama dengan TNI, ya, untuk membina fisik, mental segala macamnya. Nanti setelah orientasinya selesai, sekian bulan berikutnya baru masuk ke teori-teori tentang keterampilan. Baru nanti masuk ke praktek keterampilannya. Nah inilah yang kami lakukan di situ. Jadi kami sangat memprioritaskan pembinaan soft skill kepada anak-anak di situ. Sehingga nanti belajar las itu yang mungkin nggak sampai 1 bulan orang sudah bisa belajar las. Tetapi sehebat-hebat apanya dia bisa ngelas, bisa jadi montir. Ketika etikanya tidak terbina dengan baik, maka jangan diharap dia bisa bekerja di lapangan. Nah disitulah bedanya kita dengan BLK. Nah jadi memang di sini cukup banyak yang sering hadir setiap angkatan itu. Saya memang tidak membawa data mereka yang sudah bekerja. Ada yang sudah bekerja, bahkan ada saya temukan ketika saya, tapi bukan di sini, yang di Pasaman Barat kemarin. Ketika saya mengantar anak itu magang, memonitoring mereka magang, ternyata tempat magangnya itu adalah dia yang membuka bengkel yang lulusan dari panti kita. Ya, dia buka bengkel, ada yang magang di situ, junior-juniornya malah praktek di situ. Ya. Dan itu banyak kita temukan. Bahkan kemarin saya sudah kerjasama juga dengan salah satu perusahaan yang ada di Padang itu. Dia minta magang ada 8 orang. 8 orang ini malah justru langsung bisa diterima kerja tempat dia. Ada yang bekerja sampai dikirim ke Batam, kemana itu. Nah ini. Itu yang tempat saya khusus untuk yang laki-laki. Pejantan-pejantan tangguh. Nah, untuk yang perempuannya ada juga. Dengan kriteria yang sama, cuman beda jenis kelamin aja. Nah, pantinya ada di Padang Panjang. Ya, itu membina anak-anak remaja putri, skillnya, keterampilannya, menjahit, sulaman, apalagi itu ya masak-masak itu apa, boga, apa? Tata boga, ya, mereka juga dibina itu. Khusus yang perempuan ada di Padang Panjang.
setiap angkatan sebanyak 100 orang. Makasih Bapak Is. Barangkali ada di sini perangkat negari atau dari dinas sosial atau semacamnya yang mengatur tentang bantuan ini. Itu tadi pesan dari Bapak Is tentang bagaimana dan apa-apa saja ciri-ciri atau yang pantas lah untuk menerima bantuan sosial ini. Baik hadirin sekalian, demikian tadi. Setelah adanya dua penanya, berbicara kesejahteraan sosial, siapa yang tidak ingin sejahtera? Berbicara sosial itu berbicara tentang kita bersama. Yang mana dalam Minang kita punya pepatah, bare samo dipikua, ringan samo dijinjiang. Dudak surang, basampi-sampi, dudak basamo balapang-lapang. Ini menjadi tugas kita bersama. Kembali orang ingatkan, ini tidak hanya pemangku kebijakan saja yang memiliki andil dalam hal ini, tapi kita yang sosial itu, kita masyarakatnya dan kita juga punya kewajiban. Jangan kita hanya untuk menuntut hak-haknya saja, tapi kita tidak menunaikan kewajiban kita. Baik, itu dia tadi kita tutup sesi sosialisasi Perda nomor 8 tahun 2019 tentang kesejahteraan sosial ini. Banyak maaf, saya Aurel. Mohon maaf atas salah penempatan kata dan sikap. Kita lanjutkan dengan sesi forum grup diskusi yang akan dipandu oleh Saudara Zulkarnain, yang nantinya kita akan membahas tentang politik anak muda. Baik, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.